timun yang waktu itu udah mulai panen ini teman-teman, udah gede-gede, ya bisa dipetik. Ini kayaknya petikan pertama nih. Timun aku juga coba ikut petik ini. Langsung ke sawahnya, langsung panen malahan. Pak. Oh, ada berapa orang yang ikut metik ya? Ternyata sama teman-teman, pohon timun itu kalau kita masuk pas panas-panas itu, kalau kita rasakan di kulit itu ada terasa gatal-gatalnya juga. Kalau timunnya sih emang udah gede-gede ya, udah bisa mulai dipetik. Ini aku nggak tahu ini panenan pemetikan yang keberapa ya. Udah dipetik masih banyak yang ketinggalan. Nah. Cuma aku pertama kali ikut langsung, maksudnya ikut langsung di tempatnya ya, tempat sawah timun ini yang lagi dipetik ya, dipanen. Itu memang udah ada yang antara pohon satu ke pohon satunya emang jaraknya cuma sekitar 50 cm ya, jadi kelihatan sesak sekali. Udah gitu pohon timunnya juga merambat itu ya, pakai tali-tali itu ya. Jadi kalau terkena di kulit pas panas-panas terik matahari kayak gini emang terasa gatal ya. Itu ada berapa kandi itu ya, berapa kandi atau berapa karung timun yang udah dipetik dari tadi siang ya. Udah ada sekitar 5 karung ya. Itu tadi yang udah dipetik, udah dikarungin ya. Cuma itu langsirnya itu kayaknya pakai kendaraan motor, jadi nggak pakai tenaga manusia ya, karena yang belinya itu bawa kendaraan bermotor dan langsirnya itu pakai kendaraan bermotor. Jadi kayaknya itu dilangsirnya nggak pakai tenaga manusia ya. Jadi mungkin lebih cepat itu. Dan kalau pemetikannya kayaknya mungkin 1 minggu atau 2 minggu lagi bisa dipetik lagi. Karena kayaknya kalau pohon timun itu buahnya cepet ya, maksudnya cepet gede ya. Apalagi di lahan yang subur, pencahayaan mataharinya juga bagus, pemupukannya juga bagus. Jadi ya mungkin boleh dikata ini hasilnya juga bagus ya.
besar. Petikan pertama juga ini belum dipetik semua ya. Baru nyampe jam 10 tapi hasilnya udah segitu ya. Mungkin nanti kalau nyampe jam 4 sore mungkin hasilnya lebih banyak lagi. Jadi memang pemetikannya itu kita petik yang udah gede-gede, sementara yang masih kecil-kecil ditinggal dulu, nunggu sampai gede. Nah, nanti kalau udah gede dipetik lagi. Karena itu satu pohonnya itu berbuahnya lebih dari satu buah ya. Satu pohon bisa berisi 4 sampai 5 buah ya. Jadi kita pilih yang gede-gede, yang kecil-kecil dibiarin dulu sampai gede, dipetik lagi lain waktu. Nah, ini juga lagi sambil milih ya, milih yang udah gede dipetik, yang kecil ditinggal. Nah, ini karena peralatan masih sendiri ya, masih belum begitu banyak modal, jadi peralatan aku tinggal. Jadi ketika jarak jauh, kalau jarak jauh akhirnya peralatan ditinggal. Nggak bisa jarak dekat ya, kalau jarak jauh peralatan ditinggal. Ini juga pemetikan timunnya juga harus dipilih-pilih ya. Ada sekitar 1, 2, 3, 4 petak dengan luas yang beda-beda teman-teman. Tapi proses pemupukannya di hari yang sama ya, di minggu yang sama. Lokasi pencahayaan matahari cukup bagus. Oh, jadi sangat bagus itu ya tempatnya ya. Nah, itu contoh hasil yang udah dihasilkan ya, ada yang ada di karung itu ya. Ternyata saudara-saudara, saya merasa senang ya, merasa bahagia ya, karena dari pertama, dari awal tanam, pas waktu itu pas mau dipupuk ya, dipupuk umur 20 hari dikasih pupuk Posca ya, sampai aku bisa lihat pas pemetikannya ini ya, aku lihat pemetikan pertama ya, walaupun mungkin udah pernah dipetik juga, ya merasa senang.
walaupun saya belum bisa mendapatkan hasil ikut merasakan hasilnya, tapi saya merasa senang bisa sampai di pemanenannya. Kalaupun tanaman timun itu tidak membutuhkan banyak air ya, tapi pengairan di sini lumayan cukup bagus ya, lancar. Maksudnya irigasi wangannya itu ya, itu yang terdengar itu ya, cukup bagus, masih mengalir ya. Jadi butuh atau nggak butuh kalau tanaman timun, irigasi pengairannya di wilayah ini cukup bagus. Karena timun itu mengandung banyak kandungan air kalau sudah jadi buah timun. Baik teman-teman, karena waktu udah siang hari, video saya cukup sampai sekian dulu ya teman-teman. Simak sampai selesai ya teman-teman ya.